Baik, eh, Bang Karna. eh, Tadi mengenai ibadah, ya, ibadah dengan amal, eh, kemudian juga di dalam sholat, inna sholati wa nusuki, sholat dan ibadahku, ya tata praktek ibadahku. Ini kalau yang mengenai orang yang masuk surga, itu sudah jelas di dalam Al-Quran bahwa uiddat lil muttaqin, gitu ya. Bahwa surga itu diperuntukkan hanya untuk orang-orang yang takwa. Takwa ini adalah memiliki kandungan dua. Yang pertama amanu, yang kedua amilus solihat wa amilus solihat. Jadi orang yang takwa itu dia yang akan masuk surga itu harus memiliki dua ini. Amanu wa amilus solihat. Jadi walaupun dia beramal soleh, tapi dia tidak beriman, maka dia tidak akan masuk surga. Gitu. Makanya di dalam Al-Quran kalau ada kalimat amanu wa amilus solihat, berarti itu adalah orang yang takwa. Nah kalau misalnya kadang-kadang suka amanu saja. Nah itu sama sebetulnya kalau orang sudah beriman, gitu ya. Kalau orang sudah beriman, maka amal solehnya itu pasti akan akan tercantol gitu dengan imannya, gitu. Karena sudah diikat oleh iman itu tadi. Kadang-kadang hanya amanu saja, tapi amanu kadang-kadang wattaqau gitu. Ada lagi itu amanu wattaqau, beriman dan takwa. Nah sebetulnya sama itu intinya, amanu wa amilus solihat. Itu yang saya dengar dari guru saya, seperti itu, jadi sama antara amanu wattaqau. Kadang-kadang kalau ittaqau saja, takwa saja, berarti itu sudah mencakup dengan iman. Kemudian tadi inna sholati wa nusuki, ya amal. Kemudian juga di dalam tadi hadis innamal a'malu binniyah. Jadi amal-amal itu dengan niat. Nah, di sini posisi amal, perbuatan itu, jadi kita melakukan amal, amanu wa amilus solihat. Amalus solihat itu sendiri, itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dari mulai niatnya. Jadi dari mulai niatnya. Kalau niatnya itu bukan untuk beribadah kepada Allah, itu berarti tidak dinilai ibadah, gitu ya, walaupun bentuknya ibadah karena niatnya tadi. Nah, kemudian apalagi ya tadi, kaitan ibadah dengan ilmu fikih, ya, ilmu tauhid, ilmu tasawuf. Sebetulnya ibadah itu merupakan suatu amal, ya, suatu perbuatan yang tadi itu diniati mengikuti perintah Allah, gitu. Itu kan jadi ibadah atau diniati ibadah kepada Allah, maka amalnya itu jadi ibadah, gitu. Tidak setiap amal jadi ibadah. Amal yang jadi ibadah itu adalah amal yang diniati mengikuti perintah Allah atau yang diniati untuk beribadah kepada Allah. Kaitannya dengan ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu tauhid, itu adalah untuk meningkatkan kualitas dari amal itu sendiri. Kalau ilmu fikih untuk meningkatkan kualitas dari segi kesohihannya, kebagusannya, sah dan tidaknya, dan sebagainya. Kalau dari segi ilmu tauhid, ya itu tadi yang tadi disampaikan oleh Mang Karna, ilmu tauhid ini juga berkaitan dengan ilmu
tasawuf. Ilmu tasawuf itu berkaitan amal perbuatan untuk meningkatkan hati kita gitu ya, untuk meningkatkan bentuk-bentuk apa ya, sunnah-sunnahnya lah. Jadi sunnah-sunnahnya, jadi kalau yang wajib itu sunnahnya semuanya tercakup. Misalnya kalau wudhu tidak baca doa saja pun menurut ilmu fikih sah ya. Hanya niat di dalam hati ketika membasuh muka, yang selanjutnya kita diam saja pun sah. Nah, itu menurut ilmu fikih. Tapi didalami lagi dalam ilmu tasawuf supaya sunnah-sunnahnya itu tercapai, maka wudhunya bukan hanya satu kali ya. Kalau ilmu fikih satu kali juga sah, tapi ilmu tasawuf tidak cukup gitu. Tidak cukup satu kali. Ya 3 kali, kemudian juga niatnya, bacaan doanya, tertibnya, semuanya itu betul-betul praktek ibadah itu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Jadi untuk meningkatkan kualitas dari ibadah itu sendiri. Jadi kaitan amal dan ibadah yaitu kesimpulannya amal itu semua perbuatan kita. Nah, amal itu ada yang jadi ibadah, ada yang tidak. Bagaimana niatnya? Itu mungkin Mang Karna ya, Mang Ustaz Karna. Bagaimana apa yang saya jawab ini ada yang kelewat nggak? Banyak tadi. Mungkin ada tambahan ya dari yang lain, silakan. Mang Soleh Afifi, silakan Mang Soleh Afifi. Terima kasih Mas Yatno. Yeah. Terima kasih Mang Ayib. Pembahasan pagi ini, pemirsa sekalian, itu pembahasan yang menurut saya masalah niat yang ikhlas itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Kalau menurut perkataan beberapa ulama, niat itu lalu menjadi tolok ukur suatu amalan. Bahkan niat itu sendiri ada yang menyatakan sepertiga dari agama itu sendiri. Sebab tanpa niat yang benar, niat yang bagus, semua amal itu, kalau istilah Imam Ghazali, habaan mansuro, senilai seperti debu yang dihamburkan. Nah, itu pentingnya niat yang ikhlas. Lalu saya ingin menambahkan bahwa hadis innamal a'malu binniyat ini diriwayatkan dari Sayyidina Umar. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dan empat imam hadis yang lain. Jadi terkenal hadis ini. Di dalam kitab Bukhari sendiri, hadis ini diletakkan di bagian pertama. Nah, di kitab Al-Azkar, dulu kita pernah ngaji kitab Al-Azkar li Imam Nawawi, Al-Azkar Nawawi, yang di situ berisi tentang hadis-hadis tentang zikir. Nah, hadis ini juga menjadi hadis yang diungkapkan pertama menjelaskan tentang niat. Karena itu menjadi sangat penting niat ini. Lalu saya menjadi ingat terhadap amal-amal perbuatan. Kembali kepada pertanyaan Mang Karna, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sebenarnya doa di dalam doa iftitah di dalam ketika kita sholat itu Rasulullah mengajarkan kembali di doa itu supaya semua amal perbuatan kita itu lillahi rabbil alamin. Nah, nusuk itu
kalau saya mengambil pengertian karena itu segala aktivitas nusuk. Nah, nanti Mang Mumu mungkin perlu menambahkan dari sisi bahasanya ya. Nusuk, amal. Kalau saya mengertikan inna sholati, sholatku, wa nusuki. Nusuk itu segala aktivitas. Nah, segala aktivitas itu bisa bernilai ibadah, itu tergantung kepada niatnya. Kalau niatnya lillah, maka itu akan dinilai ibadah yang baik oleh Allah SWT. Nah, syarat suatu amal diterima oleh Allah SWT, di samping niatnya, maka ada syarat iman. Di situ perannya ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu adalah ilmu mengesahkan Allah. Sekalipun amal perbuatan itu baik, kalau saya lebih cenderung menyatakan perbuatan itu baik, tapi orangnya tidak beriman, maka tidak akan pernah diterima oleh Allah SWT. Nah, saya cenderung mengartikan amal baik itu menjadi amal solih yang diterima oleh Allah SWT kalau niatnya benar. Niatnya ikhlas karena Allah. Jadi istilah kalau sudah namanya solih itu berarti di situ ada niat yang ikhlas, amal solih itu. Ada niat yang ikhlas dan lillahi ta'ala. Tapi kalau sekedar orang non-muslim bersodakoh, banyak sodakohnya. Bahkan membagi nasi diberi nama nasi anjing, itu ada berita baru-baru ini. Sodakoh nasi anjing diterima saja sama orang-orang muslim yang menerimanya itu padahal diberi cap nasi anjing. Nah, itu masuknya amal baik, bukan amal soleh. Gitu. Nah, seseorang bisa beramal itu kelihatannya amal itu amal soleh, amal baik. Tapi dia bernilai amal dunia, tidak diterima oleh Allah SWT karena semata-mata niatnya, bukan karena Allah. Sebaliknya, amalan itu bisa berupa amalan yang kelihatannya dunia, bukan amal akhirat. Tapi bisa menjadi dinilai oleh Allah SWT sebagai amal yang baik, amal yang soleh, semata-mata karena bagusnya niat. Bagaimana itu bahasa Arabnya nanti tolong disinggung kembali itu. Lupa saya. Kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya. Gimana Mang Ayib? Coba Mang Ayib. Bang Hasan nggak ingat tadi. Lupa juga Mang Ayib. Oh, nanti insya Allah ada yang ingat itu. Berapa banyak amal-amal dunia itu berupa amal dunia, tapi lalu bisa menjadi amal akhirat bihusnin niyati, dengan sebab baiknya niat. Nah, memang sekalian karena itu bersihnya hati, membaguskan niat itu menjadi sesuatu yang amat penting di dalam amal kita kehidupan sehari-hari. Nah, saya setuju Mang Ayib itu di dalam beramal 24 jam itu bagaimana amal kita itu lalu bisa menjadi amal akhirat. Contoh, sholat. Karena belum tentu amal sholat itu bentuknya amal itu amal akhirat. Belum tentu itu lalu menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah SWT. Sebabnya apa? Sebab buruk niatnya. Sholat karena ingin dilihat mertua. Sholat karena ingin dilihat khusyuk oleh tetangga. Sholat ke musola karena ingin dilihat rajin ke musola oleh tetangganya. Nah, niat-niat yang begini ini akan merusak pahala amal soleh itu. Lalu tidak berarti apa-apa. Sampai level tidak ada artinya apa-apa amal itu. Nah, yang berikutnya contohnya mobil. Mobil itu
dunia, harta benda dunia. Ini lalu bisa menjadi pemanfaatan mobil itu menjadi amal akhirat jika dipakai bekerja dengan ikhlas. Jika dipinjamkan ke tetangga dengan ikhlas. Bentuknya amalannya mobil, minjamkan mobil ke tetangga. Amalan dunia. Tapi itu akan tercatat menjadi amal ibadah akhirat jika niatnya lillah karena Allah. Nah, maka 24 jam kita mesti meneliti kembali satu persatu niat ibadah kita. Jangan lupa lillah karena Allah. Itu saja yang bisa saya tambahkan. Mudah-mudahan termasuk ngaji kita pagi ini. Mudah-mudahan niat kita semua diikhlaskan oleh Allah SWT. Amin. Mas Yatno juga yang sabar, Mas Yatno, istiqomah untuk terus menjadi host kita. Jangan sudah minta diganti yang lain, sudah jangan. Mudah-mudahan diikhlaskan oleh Allah. Iya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.